Bismillahirrahmanirrahim. Syarhu matnil ajrumiyah. Ini adalah syarah kita matan jurumiyah. Nah, ini kita Ustadz pengen bisa baca Quran Arab kan? Harus mulai dari jurumiyah. Mana dia mukadimah jurumiyah? Jadi kitab Jarumiyah, Ustaz udah tahu kan, karangan Syekh Daud Sanhaji. Ya, ini Mukhtasar Jiddan namanya, karangan Syekh Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah yang ada di Mekah, udah meninggal beliau. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya baca, Ustaz. Ya. Okay. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wadai. Bermula kalam itu lafad. Al-murakkabu yang disusun akan dianya lafad. Al-mufidu yang memberi faedah ianya murakkab. Bil wadai dengan wadai. Nah, ini penjelasannya begini, Ustaz. Mekaru deh. Kalam, nah dalam bahasa Arab kan begini, Ustaz. Ada 3 sebenarnya. Atau ada 2, kalam, kalimat. Kalam ini kalau bahasa Indonesia kan Ustaz tahu kan kalimat. Saya pergi ke pasar, itu kalam namanya. Saya pergi ke pasar, namanya kalam. Kalam yaitu lafad. Bahasa Arab baru disebut kalam harus ada lafadnya. Ana azhabu ilal madrasah, itu ada lafad. Ana azhabu ilal madrasah. Al-murakkabu, lafad yang murakkab. Namanya kalam mesti lebih 1 lafad ya. Lebih 1 kata, nggak mungkin kalam itu 1 kata, nggak mungkin. Walaupun kelihatannya 1 kata, mesti ada kata yang tersembunyi. Contoh, kul, makanlah, itu kalam. Kenapa? Karena kul itu 2 katanya. Kul 1, fi'il amar, di dalam kul itu ada anta. Nah, jadi kalam itu mesti ada lafadnya, lafad yaitu lafad bahasa Arab maksudnya. Al-murakkabu lafad yang disusun. Dia mesti lebih dari 1 kata. Walaupun kelihatannya 1, tapi nggak boleh 1, mesti ada 2 minimal. Al-mufidu, kemudian mufidu ini kita naik kepada murakkabu. Murakkab yang memberi faedah ianya murakkab. Murakkab yang ada faedahnya bil wadai dengan bahasa Arab. Jadi mesti bahasa Arab baru disebut kalam. Kalau dalam bahasa Arab. Nah itu saya kalamu dada lafdu khobar. Murakkabu naik kepada lafdu. Mufidu naik kepada murakkabu. Enggak boleh mufidu di sini naik kepada lafdu. Ya, dalam kitab Arab mufidu naik kepada murakkab. Karena yang memberi faedah mesti murakkab. Kalau mufrad dia enggak bakal memberi faedah. Dengan apa memberi faedah? Bil wad'i, dengan bahasa Arab. Wad'i ini maknanya bahasa Arab boleh. Nanti ada 2 maknanya. Nya'ni, ana nya'ni, nya'ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pertama, ana nya'ni. Bermaksud oleh musannif, annal kalama 'indan nahwiyina wal lafdu ila akhirih. Bermaksud oleh musannif, akan bahwa sungguh kalam, di sisi ulama nahu, itu lafad hingga akhirnya ucapan. Nah, itu maksud musannif. Jadi yang dalam kurung ini definisi kalam. Apa sih kalam? Lafad, harus ada lafadnya. Kemudian tersusun, ada faedahnya. Kemudian bil wad'i, mana wad'i bahasa Arab. Nah. Jadi tugas Ustadz tinggal nanya segala macam i'rab yang Ustadz nggak tahu. Kan? Ustadz bebas mau nanya i'rab apa. Yang muskil, kenapa baca begini, itu Ustadz boleh nanya. Al-lafdu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Maka bermula lafad itu suara. Lafad itu suara al-mustamilu yang mencakupi ianya suara. Ala ba'dil hurufi di atas sebahagian huruf-huruf yang hijaiyah. Lafad. Tadi al-kalam huwa lafad. Kalam adalah lafad. Apa maksud lafad? Lafad itu suara yang ada huruf hijaiyahnya. Nah, itu. Suara yang ada huruf hijaiyahnya. Enggak mungkin semua huruf hijaiyah. Pasti sebahagian huruf hijaiyah. Kalau semua huruf hijaiyah, 1 kata jadi panjang banget kan. Ada alif badasa itu. Makanya beliau menambah ba'di. Suara yaitu
Lafad yaitu suara yang dalam suara itu ada sebahagian huruf hijaiyahnya. Nggak harus semuanya, seperti Zaidin. Ini lafad namanya. Ahmad, lafad. Muhammadun, lafad. Fadlun, lafad. Fa'innahu sautun ishtamala ala zai wal ya'i wad dali. Maka sesungguhnya lafaz Zaidun. Sesungguhnya lafaz Zaid itu sautun. Itu ada suaranya. Zaid ada suaranya. Ishtamala fi'il madhi. Suara yang mencakupi ianya suara. Mencakupi ala zai atas huruf zai. Wal ya'i ya. Wad dali dan dal. Nah inilah Zaid. Lafaz. Fa'illam yashtamil. Fatafni. Fa'ilam yashtamil. Maka jika tidak mencakupi ianya suara. Yashtamil majidun bilam tanda jazam sukun. Fa'ilnya mustatir. Takdirnya huwa kembali ke saut. Fa'ilam yashtamil. Maka jika tidak mencakupi ianya suara. Ala ba'dil hurufi. Di atas sebahagian huruf. Bila ada suara tapi nggak ada huruf hijaiyahnya. Bila tidak mencakupi ianya suara atas sebahagian huruf. Kasautit tibli. Seperti suara tambur, ya, suara gendang. Nggak tahu kita huruf hijaiyahnya apa ya. Berbang-berbung nggak. Fala yusamma lafdan, maka tidak dinamakan akan dianya suara, akan lafad. Jadi lafad suara yang ada huruf hijaiyah. Suara doang nggak ada huruf hijaiyah kayak suara bersiul itu bukan lafad. Fa kharaja bil lafzi makana mufidan walam yakun lafdan. Maka keluar dengan kata lafad oleh sesuatu. Karena yang ada ianya sesuatu itu mufidan, memberi faedah. Fakharaja bil lafzi, maka keluar dengan perkataan lafad oleh ma, oleh sesuatu. Karena yang ada ianya sesuatu itu mufidan, memberi faedah. Walam yakun lafdan, dan tidak ada ianya sesuatu itu lafad. Ada juga dia memberi faedah. Kita ngerti lah dia menganggukkan kepala, kita ngerti ada faedahnya, tapi nggak ada lafadnya. Berarti bukan kalam nanti. Kal isyarati seperti isyarah. Kita isyarah dengan tangan. Wal kitabati seperti tulisan. Tulisan kayak kitab ini kalau nggak dibaca nggak disebut kalam. Wal kitabati seperti tulisan. Wal unqadi. Unqadi ini bundelan-bundelan tangan, genggaman tangan ya. Kita kepal tangan kita kasih setiap buku jari menunjukkan kepada berapa. Ukut namanya. Wal unqudi. Seperti itu kepalan tangan, isyarah-isyarah tangan jari. Wan nusubi seperti tanda-tanda yang ditancapkan seperti S kemudian dikasih garis miring, itu nusub namanya. Wan nusubi, dilarang parkir, kan kita paham nih dilarang parkir. Nah tapi tulisan S dilarang parkir itu bukan kalam. Kenapa? Nggak ada lafadznya, hanya gambar. Fala tusamma kalaman, maka tidak dinamakan akan dianya. Ma yang memberi faedah dan nggak ada lafadznya. Fala tusamma, maka tidak dinamakan akan dianya. Ini tusamma, takdirnya hiya, kembali ke isyarah juga boleh. Maka tidak dinamakan akan dianya isyarah, kitabah, uqad, dan nusuk, kalaman akan kalam, ain dan nuhati di sisi ulama nahu. Itu. Ustadz, Kana udah hafal kan? Kana dan teman-temannya? Belum, Ustadz. Belum? Iya. Oh ya, nanti berarti kalau ketemu di depan baru kita hafal, Ustadz. Iya, insyaallah. Wal murakkabu ma turukiba min kalimataini fa aksara. Wal murakkabu, tadi kalam yaitu lafad. Lafad Ustaz udah tahu ada suaranya, ada huruf hijaiyah. Sekarang murakkab. Wal murakkabu ma turukiba atau ma tarakkaba gitu. Bermula murakkab itu sesuatu yang tersusun ianya sesuatu min kalimataini dari dua kalimat fa aksara maka lebih banyak. Jadi kalam itu mesti ada lafadnya, mesti murakkab. Mana murakkab apa? Tersusun lebih dari satu kalimat, tersusun dari dua kalimat. Atau lebih. Dua kalimat itu bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Yang penting kalimatnya ada dua. Walaupun secara zahir cuma satu kalimat. Nah, tapi ada batinnya, ada takdirnya, nggak apa-apa. Yang penting minimal kalam itu dua kalimat. Dua kalimat. Dua kalimat. Kedua-duanya isim boleh.
Satu isim, satu fi'il boleh, fi'il, fa'il, fi'il, naib, fa'il, boleh. Yang nggak mungkin fi'il dua-duanya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin satu kalam terdiri dari dua fi'il, nggak mungkin. Satu fi'il, satu huruf juga nggak mungkin. Yang mungkin apa? Isim dua-duanya Zaidun Qa'imun, atau satu fi'il, satu isim, koma Zaidun, itu mungkin. Nah, itu. Mana contoh yang kalam tersusun dari dua kalimat? Ka koma Zaidun, berdirilah si Zaid. Koma fi'il madhi. Zaidun fa'ilnya, udah ada dua ini, satu fi'il, satu isim. Atau isim dua-duanya, Zaidun Qa'imun. Zaid itu berdiri, Zaidun mubtada, Qa'imun khabar. Yang cocok Ustadz yang baca sebenarnya. Sambil latihan. Kan? Tapi nggak apa-apa, nanti di depan Ustadz baca. Ya. Soal besok. Nah, besok latihan dulu. Ustadz punya kitabnya nggak? Kemana ya? Saya kirim PDF-nya. Kalau nggak Ustadz beli dulu. Kalau pengen yang ditulis kan? Ya, tapi lupa Ustadz, taruh atau sudah hilang atau Ya. Ya. Oke. Misalul awalu fi'lun wa fa'ilun. Dan bermula contoh yang pertama. Contoh yang pertamanya ini koma Zaidun. Bermula contoh yang pertama. Misalu mubtada awalu na'ai wada misalu. Misalul awalu fi'lun wa fa'ilun. Contoh yang pertama itu fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Dan setiap fa'il itu marfu'. Itu dimanapun ketemu setiap fa'il mesti marfu'. Wal misalu sani gitu aja. Enggak boleh sani. Wal misalu sani mubtadaun wa khabarun. Bermula contoh yang kedua, yakni Zaidun Qa'imun, itu mubtadaun, mubtada dan khabar. Wa kullu mubtada'in marfu'un. Setiap mubtada itu marfu'. Marfu' bil ibtida'i dengan ibtida'. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada'i. Dan setiap khabar itu marfu' juga dengan mubtada'. Nah, itulah. Ini singkatnya begitu. Wa kharaja bil murakkabil mufradu. Keluar dengan perkataan murakkab oleh mufrad. Maknanya mufrad nggak boleh disebut kalam. Keluar dengan murakkab al mufradu oleh mufrad. Mufradu fa'il kharaja. Keluar dengan kata murakkab oleh al mufradu mufrad. Ka Zaidin seperti Zaidin. Fala yuqalu lahu kalamun aydan. Maka tidak dikatakan baginya Zaid akan kalam juga. Zaid nggak bisa disebut kalam. Tapi dia disebut kalimat. Ain dan nuhati di sisi ulama nahu. Nuhati jamak taksir. Nah itu Ustaz. Baru titik di sini kan? Nah, titik sementara dulu. Ada kira-kira Ustaz yang Ustaz pengen i'rab? Soalnya saya nggak tahu ini mau ngajar gimana Ustaz. Iya Ustaz. Kalau udah ngopi beberapa kali kita baru tahu saya Ustaz kendalanya apa kan? Kendalanya lemah Ustaz. Nggak bisa hafalkan. Oh itu bisa dilatih Ustaz. Semua bisa dilatih. Itu kayak otot yang lemah itu kalau sering olahraga kan jadi kuat kan? Oh ya. Semua bisa dilatih. Wa kullu mubtada'in. Kullu mubtada'in. Ya. Oh, mubtada'in. Jadi da'in itu Ustaz. Ya, In. mudhaf ilaih. Mubtada'in. Ya. Mudhaf ilaih dari Kullu. kullu. Jadi setiap mubtada itu marfu. Marfu. Marfu itu setahu saya hanya domah Ustaz. Bukan, marfu itu dhammah, waw, alif, nun. Ada 4 tanda marfu. Tanda rafa itu ada 4. Kadang dhammah, kadang waw, kadang alif, kadang nun. Tergantung kalimat apa yang kita rafa. Kalau isim mufrad yang kita rafa, mesti ada dhammah, baitun, Muhammadun, ya kan? Iya. Kalau isim yang 5 kita rafa, nanti di ujungnya harus ada waw, bukan dhammah. Abu, bukan waw dia. Oh. Itu tergantung kalimat apa. Kalimat apa yang jadi mubtada, beda kalimatnya, beda tanda rafa'nya. Oh. Jadi artinya marfu di sini itu artinya apa Ustaz? Kok bukan dhammah dia.
Statusnya, kedudukan, Status. subjek. Oh, Setiap mubtada itu mesti dia marfu. Satu kalimat yang marfu itu hukum dasar. Dari mana kita tahu dia marfu? Kan gitu, Ustaz? iya. Oh, cara kita tahu satu kalimat itu marfu harus mengetahui tanda rafa dulu. Nah, nanti di depan tanda rafa itu ada 4. Ada dhammah, ada waw, ada alif, ada nun. Nah, itu. Oh, Jadi tergantung isim apa. Karena isim kan banyak, Ustaz. Ada isim mufrad, ada isim tasniyah, ada jamak taksir, ada jamak muannas, ada jamak mudzakkar kan? iya. Jadi beda isimnya, beda kalimatnya, beda pula tanda rofaknya. Nah, itu. Oh, berarti ini yang di pikiran saya kan masih bingungnya itu, Ustaz. Marfo itu harus domah, cuma itu tok. Itu mungkin itu ajaran sesat pertama dulu, Ustaz. Bukan ajaran Oh, sesat, Ustaz. Itu untuk memudahkan. Memang rata-rata guru kita waktu ngajar pertama kalau rofa itu doma, nasab fathah. Kan gitu? iya, iya. Khofat Oh, kasrah, jazam sukun. iya. Padahal enggak seperti itu. Oh, Itu dasarnya begitu. Pada asalnya tanda rofa itu doma. Itu tanda asalnya, tapi ada tanda gantinya. Ada isim-isim yang nggak ada dhammah di depannya. Diganti oke. oleh waw nanti, atau diganti oleh nun. Nah, bisa seperti itu. Nah, Oh, oke, oke. Ustaz udah dapat gambarannya kan? Nah, itu. Ya. Wa kullu khobarin marfo, Ya. khobar jadi marfo itu sudah pasti, Ustaz. Ya, setiap khabar itu mesti marfu juga. Cuma tanda rafa'nya belum tentu dhammah. Tergantung kalimat apa yang jadi khabar. Oh, gitu. Hmm. Cuma di sini Ustaz perlu ingat, setiap mubtada itu marfu dengan ibtida. Ini penting nih. Oh, Mubtada marfu. Siapa yang merafa'kan mubtada? Namanya ibtida. Nah, itu kan. oh gitu. Zaidun qaimun. Zaidun. Kenapa Ustaz baca Zaidun? Kan ada dhammah tuh. Iya, Mubtada. Maka kalau mubtada kenapa Zaidun? Kan gitu. iya. Oh, dia dirafa'kan oleh sesuatu. Yang sesuatu itu nggak kelihatan namanya ibtida. Ah, itu. Ibtida ini amel nih. Dia punya tugas merafa'kan mubtada. Nah, jadi kalau ketemu mubtada, siapa yang merafa'kan mubtada? Ibtida. Ah, itu jawabannya. Oh, oke, oke. Kemudian Ibtid. setiap khabar itu marfu juga. Siapa yang merafa'kan khabar? Beda lagi. Yang merafa'kan khabar mubtada. Oh, Saya kasih contoh satu. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. iya. Al-masjidu rafa. Siapa yang merafa'kan dia? Ibtida namanya. Kabirun khobar. Siapa yang merafa'kan kabirun? Kenapa kita baca kabirun? Gara-gara ada al-masjidu. Nah, jadi khobar itu dirafa'kan oleh si mubtada. Nah, itu. Hmm, iya, iya. Jadi ibtidaknya itu berbeda-beda. Enggak, sama. Setiap mubtada itu mesti dia marfu dengan si ibtida ini. Apa arti ibtida? Tidak, Permulaan. 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 Ikut Subjek. isim. Oh, Isim yang kita taruh di awal pembicaraan kita kan namanya memulai ya. iya. Nah, gara-gara isim itu kita ucapkan di awal, dia jadi marfu. Alhamdulillahi. Nggak boleh alhamdulillah kan? Nah, itu. Oke, oke. Allahu Rabbuna. Nah, itu. Paham Ustaz, insya Allah pelan-pelan. Pokoknya kalau Ustaz nggak nanya kan saya nggak tahu menjelasin apa. Ya. Oke, nah itu. Tinggal lanjutkan Ustaz. Wal mufidu. Ustaz baca Wa bersama. kharaja bil murokab. Ya, Oh, mufrad. Zaitun. Zaitin. ya, Bala yukolu ya itu. ya. Yukolu. Itu sudah ikut sorop ya, yang yukolu nih kok. Ya, yukalu. Kenapa kita baca yukalu? Nah, ini tinggal Ustaz belajar tasrif. Asalnya qala yakulu. Yakulu kan? Iya. Ma'ruf. Kita majhulkan, kita dhammahkan huruf awal, kita fathahkan huruf sebelum akhir. Yakulu jadi yukwalu.
Masukkan ke dalam mesin, dirobah-robah jadi yuqalu. Ah, itu. Yuqalu Itu majhul. kalau yukola bisa nggak Ustadz itu? Nggak bisa. Yukoli. Kalau yuqala harus ada alasan. Kenapa kita baca yuqala? Harus ada yang menasabkan. Sementara sebelum yuqala ini nggak ada huruf nasab. Oh. Kita baca yuqali nggak boleh, nggak ada alasan. Kalau ada alasan boleh. Jadi yuqalu, kenapa yuqalu? Karena dasarnya emang begitu. Qala yaqulu yuqalu. Fi'il mudhari dia selalu rafa. Selama nggak ada Oh. amil nasib, amil jazm kan? Iya. Nah, kalau ada yang merubah baru kita robah. Karena di sini nggak ada yang merubah, nggak kita robah. La di belakang dia, la dia nggak merubah apa-apa. La cuma Oh. maknanya tidak, nggak punya tugas dia. Saya pernah dengar itu ada yang baca la haulun wala quwatun la haula. Ada Nah, yang la haulun. Itu itu kan sama fala yuqalu. beda. Oh, Karena beda. haulun di sono isim. Oh, nggih. Sedangkan yuqalu ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari sudah ada ketentuan khusus, dia selalu rafa. Nggih. Selama nggak ada huruf nasab, huruf jazam di belakang dia kan. Nah, Nggih. hmm. Kalamun. Kalam, Nah, kalamun. hmm. Kenapa usah baca kalamun? Nggak kalaman, nggak kalamin. Nggak tahu Ustaz. Nah, itulah belajar nahwu itu alasannya. Jadi kita baca kalamun karena naib fa'il yuqalu. Yuqalu fi'il Oh, mudhari' majhul, dia butuh naib fa'il kan? Naib fa'il pengganti. kan marfu. Nah, pengganti fa'il. Ganti fa'il. Fa'il kan marfu. Naib fa'il juga marfu. Makanya kalamun. Nah, itu kan. Selain kolom lorong. Jadi fa'il ya. Kalamun itu fa'il. Naib. Fi'il. Naib fa'il. Pengganti fa'il. Fa'il. Hmm. Itu apa ya kalau bahasa Jawanya itu sifat. Apa? Nggak tahu bahasa Jawa Mas apa coba. Kang, Kang. Kang. Ayo kalau monggo Raden Gini Ustaz, saya kasih contoh. Duriba Amrun. Dipukul akan si Umar. Kalau bahasa Jawa gimana cara mengartikannya? Den Den pukul Sopo Umar. Hmm. Kalau sopo kan fa'il kalau bahasa Jawa, bukan? Ya, Kalau ya naib tahu. fa'il, Saya juga nggak tahu. jadi jangan pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Naib fa'il itu kodenya akan. Kodenya? Dikatakan baginya akan kalam juga. Oh, oke. Hmm. Ya. Kalamun aidon. Ya, Qalu lahu kalamun aidon indan nuhati. ya. Lanjut. Dikit-dikit aja kita bahas, jangan semuanya ntar. Ini kan, yang mudah-mudah dulu. Wal mufidu. Wal mufidu ma afada. Hmm. Itu bisa jadi afada itu kan saya tidak tahu. Karena fi'il madhi dia. Wadan aqoma. Memang dasarnya. Af'ala. Apalah. Hmm. Faidatan. Ya. Afada faidatan. Faidatun nggak bisa gitu. Nah, maf'ul dia. Maf'ul faidatan. Gini Ustaz. Di depan fi'il, cara bacanya kalau enggak faidatun, faidatan dua. Yang enggak boleh faidatin. Faidatin. Oh, Nah, kalau faidatun boleh, faidatan boleh. Cuma tinggal kita pilih salah satu nanti. Nah, tapi ada oh, dua kemungkinan dia. Sesudah fi'il, kalau bukan fa'il ya maf'ul kan. ya, Jadi kalau kita baca faidatun, memang salah. Tapi kesalahannya enggak terlalu fatal. G. Kalau kita baca faidatin, salah banget. Nah, itu. Oh, Jadi sesudah fi'il, itu baca kalau enggak domah, kalau enggak rafa nasab. Gitu aja kodenya ya. Nah. Yadribu Zaidun. Kalau enggak ya Zaidun, ya Zaidan. Boleh. Yang enggak boleh Zaidin. oh, G. Nah, dah. Situ. Terus, Nah, ini sorob Ustaz. Saya
Ya, sorot. Hasana. Hmm. Yuhsinu. Kalau yuhsinu berarti dari ahsana. Oh. Nah, Kan tahu Ustaz. sulasi mati. Ini dari hasuna, yahsunu. Hasana. Sulasi. Yahsunu. Ya, Oh. yahsunu kan fi'il nih, fi'il mudhari' nih. Di depan dia ada dua kemungkinan. Kalau nggak asukutu, asukuta. Yang nggak boleh asukuti. Kenapa Ustaz? Itu setahu saya itu mudhofilah itu. Nggak Setahu boleh, saya. nggak boleh fi'il jadi mudhaf. Nggak boleh mudhaf yahsunu, nggak boleh. Di mana-mana yang jadi mudhaf itu isim. Yahsunu fi'il, nggak mungkin fi'il jadi mudhaf. Nah, itu. Paham, Ustaz? Mudhaf ilaih maksudnya dua isim yang digabungkan. Ya. Nggak boleh mudhaf itu fi'il. Yahsunu kan fi'il nih, fi'il mudhari'. Nggak Oh, mungkin dia jadi fi'il. mudhaf. Nah, jadi kalau kita artikan bermula mufid itu sesuatu, afada. Yang memberi faedah ianya sesuatu akan faedah yahsunu sukutu. Yang baguslah diam. Yang bagus oleh apa bagus? Oleh diam. Alaiha di atasnya faedah. Nah, jadi kenapa kita baca asukutu? Jadi fa'il yahsunu. Yahsunu fi'il mudhari, asukutu fa'ilnya, fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Nah, Bukan yuhsinu itu. Beda lagi yuhsinu. nah, kalau yuhsinu membaguskan. Ini nggak usah dibaguskan, bagus sendiri. Oh. Nah, Yahsunu. Dari kata hasana. ya, hasuna yahsunu, fa'ula yaf'ulu. Ma'ula. Matambina bab ke-6. Hmm. Yahsunu sukutu. Alaiha. Alaiha minal mutakallimi. Wasa wasami. Ya. Titik dulu, Ustaz. Kenapa Ustaz baca mutakallimi? Karena ada huruf min, Ustaz. Huruf Tahu min. saya itu untuk menjerkan. Ya, mutakallimi ini sendiri asal katanya apa, Ustaz? Kalam. Kalamun. Kalamun. Enggak. Setahu saya kalamun. Ya, kenapa bisa jadi mutakallimi, Ustaz? Gimana tasrifnya? Aduh. Enggak tahu. Bukan dari kalimi, dari takallama. Takallama ya takallamu takalluman. Oh. Bahwa mutakallimun, isim fa'il kan? Orang yang berbicara. Nah, itu ketemu dia. Jadi cari fi'il mudhari'. Enggak, dari fi'il madhi. Takallama itu fi'il madhi bukan mudhari'. Oh, takallama. Ya. Ya takallamu baru mudhari'. Itu. Berarti memang harus belajar saraf juga, Ustaz. Ustaz beri buku tasrif satu kan? Buku tasrif lengkap online. Ustaz baca-baca nih. Nah, memudahkan. Kemudian sami'i. Kenapa Ustaz baca sami'i? Itu apa namanya? Dari itu ada min itu, ikut min. Jadi yang ataf berarti waw ataf. Sami'i ataf pada mutakallimi kan? Ya. Ya. Kemudian sami'i ini sendiri kalimatnya apa, Ustaz? Kalimat tasrifnya apa asalnya? Sami'a apa samanga itu? Ya, sami'a ya. Sami'a yasma'u kan? Sam'an wa masma'an fahuwa sami'un isim fa'il wasami'i dan orang yang mendengar. Nah, benar nih. Oke, Ustaz, lanjutkan. Kaqoma zaitun wa zaitun qaimun. Ya. Kenapa Ustaz baca qoma zaidun? Kenapa Ustaz baca qoma? Enggak qamu, enggak qami. Fi'il madhi, Ustaz. Ya, fi'il madhi fathah kan? Fa'ala daraba ya. Zaidun fa'ilnya kan? Fa'il marfu. Oke. Nah, zaidun nih. Ustaz baca zaidun karena mubtada, qaimun khabar, aman. Nah, ini yang khobar mubtada itu suka saya bingung Ustaz itu. Enggak usah bingung, Ustaz. Kalau ada mubtada mesti ada khabarnya. Ya kan? Iya. Nah, itu. Zaidun qaimun. Artinya Zaidun adalah Zaid. Kok adalah Zaid? Zaid itu seorang yang berdiri.
Ya. Hmm. Kalau Terus, koma sudah berdiri, ngeten ya. ya sudah berdirilah si Zaid. Fa inna Ya, ulan minhuma afada faidatan. Lupa lagi ya. Sanus. Lupa Ustaz. Yahsunu. Yahsunu sukutu alaiha minal mutakallimi wassami'i wahyal ikhbaru bi qiyami zaidin. Titik dulu. Kenapa usah baca inna? Kenapa enggak baca in? Fa'in gitu. Saya bacain itu karena itu tandanya sudah di bawah itu Ustaz. Kalau di atas an. Ya, oke, in. Ini kan di segi tulisan in boleh, inna juga boleh kan? Ya. Ustaz mau baca in apa inna? Inna Kenapa? itu untuk menguatkan saja. Kenapa enggak in, Ustaz? Nah, kalau saya tanya, saya juga bingung Ya, Ustaz. udah benar Ustaz. Inna udah benar karena di depannya isimnya kulan ya. Kalau kita bacain biasanya di depannya fi'il. Karena di depannya bukan fi'il, makanya in dia nggak masuk kepada isim. In di depannya fi'il baik tertulis ataupun tidak. Wajib fi'il kalau in. Ya. Oh. In huruf syarat dia masuk ke fi'il. Kalau inna masuk ke isim, kulan isim. Nah, ya, ada tanwinnya kan? Ya. Nah itu. Afada faidatan yahsunus sukutu. Alaiha. Maka tiap-tiap dari keduanya, koma zaidun dan zaidun qaimun, itu afada memberi faedah ianya tiap-tiap akan faedah ya sunu sukutu yang bagus oleh diam atasnya faedah. Diam dari siapa? Minal mutakallimi dari orang yang berbicara, wasami'i dan dari orang yang mendengar. Wahia dan dianya faedah. Kembali ke faedah karena faedah muannas. Iya muannas pas. Wahia dan dianya faedah yaitu al-ikhbaru memberitahu biqiyami zaidin dengan berdirinya si Zaid. Nah, lanjut Ustaz. Sami'a. Sami'a itu fa'il. Fa'innas. Tadi fa'innas sami'a. Ida sama'a dzalika. La yantadiru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamul kalami. Ya. Fa inna sami'a, udah benar kan? Kita baca inna karena depannya isim. Fa inna sami'a. Nah, dia tugasnya nasab isim. Fa inna sami'a, karena sesungguhnya orang yang mendengar. Iza sami'a, apabila mendengar ianya si pendengar tadi, zalika akan demikian. Demikian ucapan qoma zaidun qaimun. La yantadiru syai'an akhara, tidak menanti, tidak menunggu ianya si sami, si pendengar, syai'an akhara akan sesuatu yang lain. Yatawaqqafu alaihi, yang tergantung kepadanya sesuatu yang lain, tamamul kalami, oleh sempurna kalam. Itu disebut sudah bagus diam. Qoma zaidun orang udah paham. Nah itu. Tamamu fa'il yatawaqqafu. Yatawaqqafu alaihi tamamu. Tamamu fa'il yatawaqqafu. Yatawaqqafu ilmu mudhari. Ilmu mudhari ada fa'ilnya. Mudhaf tamamul kalami mudhaf ilaih. Ya. As-sami' itu isim Ustaz. Bukan fi'il. Yang mana? Fa inna sami'a. Ya. Nah, Ustaz, masih ingat nggak tanda isim ada berapa? Tahu kan Ustaz? Nah, itu. Ada alif lam salah satu tanda isim kah? Nah, itu. Ya, ya. Wayah sunu. Aidon. Wayah sunu. Aidon.
sukutal mutakallimi. Ya. Setahu saya sukuta itu maf'ul, Ustaz. Sukutal mutakallimi jadi maf'ul. Nggak boleh maf'ul karena yahsunu lazim dia, nggak ada maf'ul. Sukutu kita baca. Oh, Maka dakwah yahsunu aidan sukutu. Bagus juga oleh diamnya orang yang berbicara. Jadi sukutu. Karena nanti Ustaz akan belajar fi'il, kalau fi'il itu muta'addi ada maf'ulnya. Kalau fi'il itu lazim dia cukup fa'il saja. Nggak ada maf'ulnya. Nah, itu. oh, sunu sukutul mutakallimi. Ya. Wa kharaja bil mufidi al murakabu. Kalau Ustaz nggak tahu boleh nebak-nebak. Nah, ini boleh nih, ghairu boleh, ghairah boleh, ghairi boleh. Karena Nah, isim, ini kalau isim itu cara bacanya 3, ya kan? bebas, nggak ada Bebas, nggak apa-apa. Kalau orang Arab malah bebas nih, nggak bakal salah nih. nggak ada harokatnya, bebas, Ustaz. Bebas. Kalau fi'il nggak bebas, kalau isim bebas. Wa kharaja bil mufidil murakabi lah, kok murakabi. Bebas ya. Astagfirullah. Nggak sampai, Ustaz, saya. Wa kharaja bil mufidil murakabi. Ghairil mufidi, ghairil nahwu gulamu zaidin. Min ghairi isnati syai'in ilaihi. Nah, itu. Kharaja bil mufidil murakkabu. Keluar dengan perkataan mufid di atas. Oleh apa keluar? Al murakkabu kita baca. Fa'il kharaja. Keluar dengan perkataan mufid oleh murakkab. Fa'il. Ya. Jadi fa'il. Fa'il kharaja. Kharaja fi'il madhi. Harus ada fa'il. Ya. Fi'il. Oh, itu fi'il. Ghairul mufidi, murakkab ghairul mufidi, murakkab yang tidak memberi faedah. Ghairu kita baca, kita naik kepada murakkabu. Murakkabu ghairul mufidi. Ghairul mufidi. Seperti gulamu zaidin. Min ghairi isnadi syai'in ilaih. Seperti ucapan gulamu zaidin. Ya. Ini murakkab nih. Gulam 1, zaidin 1. Walaupun dia murakkab, dia nggak disebut kalam. Karena nggak ada faedah. Budak si Zaid. Kan kita perlu nanya lagi, ada apa dengan budak si Zaid? Apa jatuh? Apa mati kan? Min ghairi isnadi syai'in ilaih. Dari ketiadaan disandarkan sesuatu kepadanya gulamu zaidin. Gulami zaidin doang, bukan kalam. Abdullah, Abdur Rahman, walaupun 2 kata, nggak bisa disebut kalam karena nggak ada faedah. Nah itu. Dan wa in qoma zaidun. Fa'in tamamul fa'inna tamamal fa'inna tamamal fa'idatu fa'inna tamamal fa'idati fihi yata waqafu ala dzikri jawab syarti fala yusamma kullun minal misala ini kalaman indan nuhati. Ya. Fa in qama zaidun dan in qama zaidun. Jika berdirilah si Zaid. Nah ini walaupun 3 kata nggak disebut kalam. Karena kita belum mengerti ini. Jika berdiri si Zaid. Jika Ustadz datang. Kan kita masih menunggu. Jika Ustadz datang kenapa? Nah, jika Ustadz datang dia akan ngajar kan. Jadi walaupun banyak 3 kata ini tetap nggak disebut kalam. Karena nggak ada faedah. Fa inna tamamal faidati. Maka bahwa sungguh sempurna faedah padanya in qama Zaid. Itu yatawakafu tergantung ala zikri jawab syarti kepada menyebutkan jawab syarat. In huruf syarat dia, setiap huruf syarat ada jawabnya. Jika begini, maka begitu. Jika syarat, maka begitu, itu jawab. Ini kan belum ada nih. Jika bangunlah si Zaid. Maka, belum ada maka kan.
Fala yusamma kullun minal misalaini, maka tidak dinamakan akan tiap-tiap dari dua contoh di atas, ghulamu Zaidin dan ingkoma Zaidin, maka tidak dinamakan akan tiap-tiap dari dua contoh kalaman akan kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Nah, ulama nahwu ini Ustaz. Ketat ulama nahwu. Oke Ustaz. Nah, lanjutkan Ustaz. Qauluhu Ya. bil wadni fasarahu ba'duhum fasarruhu ba'duhum bil qasdi fa kharaja ghairul maksudi kakala min naimi wasahi la yusamma kalaman indan nuhati wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabi fa kharaja kalamul ajami kat Turki wal barbar wala yusamma kalaman indan nuhati. Ya. Nah itu. Jadi dalam matan kalamu wal lafzul murakkabu bil wad'i. Apa sih arti bil wad'i? Qauluhu, ucapan musannif bil wad'i, fassara fa'ala. Menafsirkan akannya bil wad'i ba'duhum oleh sebahagian ulama bil qasdi dengan diniatkan. Jadi baru disebut kalam orang yang mengucapkannya ada niatnya. Qoma Zaidun, dia sengaja mengucapkan itu, baru disebut kalam. Kalau makna wad'i kasar. Fakharaja ghairul maksud, maka keluarlah oleh yang tidak diniatkan. Ada ucapannya adalah bahasa Arab. Orang mimpi ngigo pakai bahasa Arab, nggak disebut kalam. Takala min naimi, seperti kalam orang tidur. Orang tidur ngomong sendiri, nggak disebut kalam. Wasahi, seperti kalam orang yang lupa. Fala yusamma kalaman indan nuhati, maka tidak dinamakan akan dia. Dia kalam orang tidur, kalam orang lalai, akan kalam di sisi ulama nahwu. Nah, itu kalau makna wad'i sengaja. Ucapan yang terucap karena ketidaksengajaan nggak disebut kalam. Wa ba'dhum fassarahu bil wad'il arabi. Bermula sebahagian ulama itu fassarahu, menafsirkan ia akannya wad'i bil wad'il arabi dengan wada' arabi. Makna wada' arabi dengan bahasa Arab. Baru disebut kalam harus bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab, walaupun kita mengerti, bukan kalam. Fa kharaja kalamul ajami, maka keluarlah oleh kalam ajam, bahasa Indonesia, bukan kalam. Kat Turki, seperti bahasa Turki. Wal barbari, bahasa barbar, ini ada suku barbar namanya. Fala yusamma kalaman indan nuhati, maka tidak dinamakan akan dianya kalam ajam. Akan kalam menurut ulama nahwu. Itu Ustaz. Sedikit lagi Ustaz, titik di sini. Iya. Oke, coba. Misalu majtama'a fihil quyutul arba'ati. Ya. Qoma zaitun wa zaitun qa'imun. Fal misalul awwalu fi'lun wa fa'ilun. Wasani mubtada'un wa khabarun. Wa kullun minal misalaini lafdun murakkabun mufidun bil wad'i fahuwa kalamun. Ya. Nah, itu. Bermula contoh ijtama'a, yang terkumpul padanya al-quyudul arba'atu oleh kait yang empat. Kait yang empat, syarat yang empat. Contoh kalam. Yang lengkap padanya kalam oleh kait yang empat. Mana contoh kalam yang ada lafadznya, ada murakkabnya, ada mufidnya, ada Arabnya. Ini, qoma zaidun. Lafadz ada, murakkab ada, bahasa Arab juga ada. Sengaja kita ucapkan, qoma zaidun qa'imun. Fal misalul awalu fi'lun wa fa'ilun, maka bermula contoh yang pertama itu fi'il dan fa'il.
Qoma fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya. Wasani, dan contoh yang kedua mubtada'un wa khabarun. Zaidun qaimun, mubtada dan khabar. Kullun minal misalaini, bermula tiap-tiap dari dua contoh di atas. Itu lafdun, ada lafadznya, murakkabun, tersusun, mufidun, memberi faedah, bil wad'i, dengan bahasa Arab. Fahuwa kalamun. Maka bermula tiap-tiap dari dua contoh di atas itu disebut kalam. Nah, itu Ustaz. Masya Allah, itulah ngaji nahwu Ustaz. Ngaji nahwu. Al-Quyuti itu Ustaz. Bukan Al-Quyutu. Quyudu, fa'il ijtama'ah. Fa'il. Ijtama'a fi'il madhi ini, ifta'ala. Majtama'a fihil quyudul arba'atu. Arbangati atau arbangatu? Arba'atu, naik kepada quyudu. Oh, berarti salah tadi. Arba'atu. Nah. Apa Ustaz, salah-salah dikit orang Arab nggak protes. Nggak apa-apa. Kalau kita udah paham malah salah-salah baca juga nggak apa-apa. Banyak itu orang-orang Arab kalau ngomong, coba Ustaz simak, nggak bisa di Arab kan? Nggak apa-apa. Ya. Kita aja di Indonesia Ustaz salah baca dikit udah banyak yang kritik kan. Coba Ustaz lihat channel-channel